Salam sejahtera Bapak Ibu yang kekasih, sahabat KPS TV yang tercinta. Kita bersua kembali di Rapa kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa Surgawi yang sangat mengasihi kami. Kami rasakan begitu besar kasih setia Tuhan menyertai kami dalam istirahat kami, dan Tuhan bangunkan kami pagi hari ini dengan kesehatan yang prima, sehingga kami boleh berkegiatan. Sebelum kami mulai aktivitas kami rindu akan sabda Tuhan. Kami tetap mengandalkan sabdamu, menjadi pegangan buat kami dalam segala kegiatan kami. Termulialah nama Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sahabat KPS TV yang tercinta. Renungan kita diambil dari Sakaria pasal yang pertama ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepada aku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Ada beberapa kali disebut semesta, firman Tuhan semesta alam, penguasa alam semesta. Dan ialah pencipta semuanya. Oleh karena itu, Tuhan yang berbicara, Tuhan semesta alam itu tetap mau mengundang kita supaya kita kembali kepada Dia. Bapak Ibu yang kekasih, ada yang enggan berbicara tentang pertobatan. Ada yang merasa kurang enak kalau seruan pertobatan dialamatkan kepadanya, kepada kita. Pertobatan, metanoia, berbaliknya manusia baik secara mental, spiritual, kepada yang baik, yang benar, menyerahkan hidup kita ke atas kepada Allah. Inilah seruan Tuhan. Seruan Tuhan kepada bangsanya supaya mereka kembali kepada Tuhan, jangan seperti nenek moyang mereka yang bebal, yang tidak mau mendengarkan sabda Tuhan. Seruan pertobatan yang disuarakan Sakaria pada bangsa Israel masih terus disuarakan, diserukan sampai dengan hari ini. Karena semua seruan pertobatan itu adalah tanda kasih setia Tuhan kepada umatnya. Ini sejatinya kasih Allah yang tidak ingin melihat kehidupan umatnya, yang tidak ingin melihat kehidupan manusia, yang tidak ingin melihat kehidupan kita penuh dengan kesengsaraan, menderita akibat dosa. Pesan Allah kepada bangsanya, kalau mereka berpaling kepadaku, kembali kepada Allah, hidup mereka melekat pada Allah, maka mereka akan menikmati kehidupan yang kekal bersama Dia. Itulah pesan seruan Allah baik kepada kita. Begitu indahnya seruan itu karena kasih setia Tuhan. Kembali pada Tuhan, itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena rancangan Tuhan bagi umatnya bukan rancangan kecelakaan, rancangan kematian, tapi rancangan keselamatan. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Bapak Ibu yang kekasih, jaminan yang diberikan Tuhan kalau bangsanya kembali kepadanya, maka Tuhan juga akan kembali kepada mereka. Sehingga ada pertemuan yang begitu indah. Kita kembali, Tuhan kembali. Kita bersua, berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan yang indah dengan Tuhan, dengan pertobatan yang tulus. Tuhan tetap setia menantikan kembalinya umatnya.
Itu pintu kasih Tuhan masih terbuka bagi orang yang mau kembali kepadanya. Kita ingat perumpamaan anak yang hilang. Begitu si anak hilang menyadari kesalahannya, dia mau kembali kepada bapaknya dengan tulus, dengan sukacita. Papanya menyambutnya. Dari jauh pun sudah berlari, dipeluk, dicium. Itulah sukacita Tuhan. Kembalinya si anak hilang dalam Injil Lukas pasal 15. Mari bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Biarpun hidup kita penuh dengan dosa, namun Tuhan penuh kasih setia. Namun Tuhan semesta alam penuh kasih setia. Tuhan menanti kita untuk kembali dengan penuh kasih setia yang rela berkorban di kayu salib demi keselamatan kita. Itulah keinginan Tuhan. Mari kembali kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Mari hidup berpadanan dengan firman-Nya. Pintu kasih Tuhan masih terbuka. Mari kita pakai kesempatan ini kembali kepadanya selama hari masih siang. Kita respon. Kita jawab panggilan Tuhan itu. Seperti kidung anak sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Itulah seruan Tuhan, kita jawab dengan ya, ya. Oleh karena itu, mari kita respon panggilan Tuhan. Kembali kepada Dia di dalam ketulusan. Di dalam ketulusan dan jawaban kita yang ia tadi terwujud nyata dalam perilaku. Sekali lagi, ku jawab ya. Laksanakan. Terpujilah nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Kasih, kami menyadari kami ini adalah manusia berdosa, manusia bebal seperti bangsa itu. Tapi oleh karena kasih Tuhan, Tuhan panggil kami, Tuhan serukan suara pertobatan itu kepada kami agar kami kembali kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan mendengarkan seruan Tuhan, karena seruan Tuhan itu begitu indah buat kami. Sehingga kami boleh menikmati hidup yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, dalam setiap aktivitas kami selalu berserah kepada Tuhan. Berkati, sehingga kami boleh menikmati bagaimana sebenarnya indahnya bersama Tuhan. Dan kami juga boleh bersaksi akan keindahan bersama Tuhan, sehingga orang lain juga boleh menikmatinya. Indah bersama Tuhan, indah kembalinya si anak hilang, sehingga nama Tuhan dibesarkan dan dimuliakan. Dan kami juga merasakan begitu nikmatnya dekapan, pelukan Tuhan buat kami anak-anak Tuhan yang telah kembali kepada dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang
mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. GKPS TV